Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata, azab dan siksa kubur tukang hasut. Pada akhir-akhir ini sering kita jumpai main hakim sendiri, sehingga mengakibatkan masyarakat atau kelompok begitu tega melakukan penghakiman sendiri tanpa dicari duduk perkara permasalahannya. Pada akhirnya mengakibatkan korban bernasib tragis. Mereka harus kehilangan kehormatan, harkat, martabatnya karena ulah tuduhan yang mereka lakukan. Masyarakat atau kelompok yang amarahnya sudah tidak bisa diredam dan dibendung karena sudah terlanjur termakan oleh kalimat-kalimat yang berisi hasutan. Sejatinya perbuatan hasut adalah bukan perbuatan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melarang perbuatan hasut menghasut karena itu merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai orang yang paling buruk. Salah satunya adalah penghasut. Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi atau bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa. Bahkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah secara tegas menyatakan para penghasut tidak akan masuk surga. Dari Huzaifah, beliau mendapatkan laporan tentang adanya seorang yang suka melakukan adu domba. Maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengarkan Rasulullah bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hal tersebut kadang tanpa disadari, lisan kita dalam berucap sering mengarah kepada hasut. Padahal perkara itu sungguh berat dampaknya di akhirat. Perkara hasut ini jelas dilarang Islam karena dapat mendatangkan malapetaka di alam kubur. Kebanyakan sebab azab siksa alam kubur ternyata disebabkan oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Pada akhir bulan Februari, tepatnya tanggal 20 tahun 2020, Ningsih mengunggah kegiatan pengobatannya yang bertajuk Siksa Kubur Seorang Penghasut. Terlihat dari judulnya saja sudah pasti ceritanya menyeramkan karena berhubungan dengan siksa kubur. Iya, memang sangat menyeramkan. Dalam video itu mengisahkan seorang pasien Ningsih Tinampi yang dirasuki makhluk gaib menceritakan kisahnya yang suka menghasut dan mendapatkan balasan siksa kubur yang menyeramkan. Awalnya terlihat seperti dalam video, makhluk gaib yang ada dalam tubuh pasien Ningsih yang belum diketahui identitasnya itu tidak mau mengungkapkan kisah siksa kubur yang ia alami. Seperti yang diketahui, Ningsih yang cerdas dalam berkomunikasi dengan para makhluk-makhluk gaib yang bersemayam pada pasiennya, akhirnya si makhluk gaib pun menceritakannya. Kamu mati tahun berapa? Tanya Ningsih. Saya mati pada 1982, Bu. Terus kamu disiksa kubur bagaimana? Lanjut Ningsih bertanya. Saya dicambuk, dililit ular, dipukul, disiksa kubur, dan bumi menolak saya, Bu. Kenapa kok kamu disiksa seperti itu? Apa yang kamu lakukan semasa hidup? Saya tidak suka sholat, fitnah orang, dan suka menghasut-hasut orang. Jawabnya sambil menangis terseduh-seduh. Hikmah dari kisah cerita tadi adalah untuk selalu mengingatkan kepada kita penting untuk menjaga lisan. Sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Dan di zaman modern ini, ketajaman lisan kadang juga mewujud dalam aktivitas di media sosial melalui status-status yang ditulis. Sudah semestinya sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tak menyinggung orang lain. Begitupun dengan dalam berkehidupan nyata harus senantiasa menjaga lisan kita. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.